Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Fadila, NIM 1914080044, Tadris IFAK KP. Di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian pokok bahasan yang pertama, yaitu menguasai isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai PJJ daring dan luring. PJJ merupakan proses pembelajaran di mana antara guru dan peserta didik tidak berkumpul bersama di suatu tempat. PJJ sangat efektif untuk siswa yang lebih dewasa dan memiliki motivasi kuat untuk belajar, serta mempunyai tanggung jawab untuk belajar mandiri. Proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dilaksanakan dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Adapun daring yaitu dalam jaringan, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Adapun contoh dari media daring ini berupa Zoom, Google Meet, grup WhatsApp, dan lain-lain. Luring atau luar jaringan, pembelajaran luring bisa disebut sebagai pembelajaran offline. Pembelajaran dengan metode luring atau offline merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik. Namun dilakukan secara offline yang berarti guru memberikan materi berupa tugas hard copy kepada pesdik kemudian dilaksanakan di luar sekolah. Adapun media luring ini berupa televisi, modul belajar, bahan ajar, cetak, dan lain-lain. Itulah PJJ daring dan luring. Selanjutnya keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21. Abad ke-21 disebut sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan sebagainya. Keterampilan abad 21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan permasalahan kehidupan dan karir di abad ke-21. Keterampilan abad 21 ini ada namanya pendekatan saintifik, yaitu model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis desain. Pendekatan saintifik ini untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Keterampilan abad 1 adanya namanya disebut dengan kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya literasi sains, yaitu suatu ilmu pengetahuan dengan pemahaman mengenai konsep dan proses sains yang akan memungkinkan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang dimilikinya, serta turut terlibat dalam hal kenegaraan, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya literasi sains. Setiap warga negara memiliki tingkat literasi sains agar dapat bertahan hidup di alam maupun di tempatnya bekerja, berbekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Penilaian literasi sains. Pertama, penilaian literasi sains, siswa tidak ditujukan untuk membedakan seseorang literasi atau tidak. Kedua, pencapaian literasi sains merupakan proses yang kontinu dan terus-menerus berkembang sepanjang hidup manusia. PISA tahun 2006, dimensi literasi sains dikembangkan menjadi 4 dimensi, yaitu aspek konteks, aspek konten, aspek kompetensi atau proses, dan aspek sikap. PISA tahun 2000 dan 2003 menetapkan 3 dimensi besar literasi sains dalam pengukurannya, yaitu kompetensi atau proses sains, konten atau pengetahuan sains, dan konteks aplikasi sains. Selanjutnya yaitu PISA. PISA atau The Program for International Student Assessment merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca. Pada tahun 2000, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara yang berpartisipasi dalam penilaian PISA. Hal ini menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, tidak terkecuali media massa dan pemangku kepentingan pendidikan, yang menjadikan hasil dari penilaian PISA sebagai alasan mengapa pendidikan perlu berbenah.
PISA mengukur 3 area literasi, yaitu literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Hasil PISA Indonesia pada tahun 2018 untuk kategori membaca, Indonesia memperoleh skor rata-rata yaitu 371, berada di peringkat ke-74, jauh di bawah Thailand yang berada di peringkat 68, Malaysia berada di peringkat ke-58, sementara Singapura berada di peringkat kedua. Penilaian dilakukan oleh PISA dilakukan tiap 3 tahun sekali dengan fokus pada pendidikan suatu negara. Adapun negara-negara yang berpartisipasi pada penilaian PISA semenjak pertama kali dilakukan, yaitu sejak tahun 2000 terus bertambah. Tercatat hingga 2018 dari 41 menjadi 79 negara sebagai partisipan dalam penilaian PISA di bawah Organization of Economic Cooperation and Development. Indonesia sejak tahun 2000 telah memberikan PISA ruang untuk mengevaluasi hasil capaian belajar siswa usia 15 tahun sebagai refleksi dari kebijakan pendidikan era keterbukaan atau globalisasi saat itu. Selanjutnya itu TIMSS. Apa itu TIMSS? TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah dan perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association of the Evaluation of Educational Achievement atau IEA. Tujuan dari TIMSS ini memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains. Kriteria TIMSS yaitu membagi pencapaian peserta survei ke dalam 4 tingkat, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan lanjut. Kapan dilakukan TIMSS? TIMSS dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, yaitu tahun 1995, tahun 99, 2003, 2007, 2011, dan 2005. Selanjutnya KPS, keterampilan proses sains. KPS merupakan kemampuan peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains, serta menemukan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains akan terbentuk hanya melalui proses yang berulang-ulang. Praktikum dengan menggunakan pendekatan keterampilan, proses sains dapat dijadikan alternatif untuk diterapkan karena mampu memberikan motivasi mahasiswa dalam menggali ilmu pengetahuan, membangkitkan minat belajar mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum, dan meningkatkan keterampilan proses sains. Peran pendekatan keterampilan proses sains dalam belajar mengajar. KPS sangat penting tidak hanya dalam membangun pengetahuan namun juga berguna pada kehidupan sehari-hari, sehingga keterampilan proses sains sangat penting dimiliki oleh mahasiswa karena sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat, sebab mahasiswa dilatih untuk berpikir logis dan memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat. Keterampilan proses sains sangat penting bagi setiap peserta didik sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, generasi Z, Alpha, dan digital. Generasi Z yang sering disebut sebagai E-generation atau generasi internet. Generasi Z lahir tahun 1995 sampai dengan 2010. Adapun karakteristiknya yaitu fasih teknologi, tech savvy, web savvy, app friendly generation. Sosial, sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Yang ketiga, ekspresif, cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau ke pekerjaan lain. Selanjutnya, generasi Alpha. Generasi Alpha merupakan anak-anak yang dilahirkan oleh generasi milenial yang lahir pada 2011 sampai 2025. Adapun karakteristik dari generasi Alpha ini yaitu menginginkan hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Pastikan mereka dengan gadget membuat mereka teralienasi secara sosial. Generasi digital. Siswa generasi digital natif adalah mereka yang terlahir di era teknologi digital. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan peralatan teknologi sebagai media bantu. Adapun karakteristik dari generasi digital ini yang pertama yaitu kemampuan multitasking,
Yang kedua, cenderung ingin memperoleh suatu informasi secara cepat. Yang ketiga, cenderung lebih mudah memahami gambar dibanding teks. Yang keempat, lebih suka mempelajari sesuatu yang bersifat aktif dan interaktif melalui kegiatan nyata. Yang kelima, penghargaan atau reward adalah sesuatu yang mereka harapkan ketika berhasil menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir, harapan bahwa teknologi adalah bagian dari hidupnya, merupakan bagian yang paling menonjol. Sebuah pembahasan selanjutnya yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya, perilaku, karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Prosesnya, IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Produknya yang pertama ada fakta, data dari hasil observasi berulang yang telah diketahui kondisi. Yang kedua ada konsep, ide atau gagasan yang digeneralisasikan atau diabstraksikan dari pengalaman. Yang ketiga itu prinsip, generalisasi dari konsep-konsep yang berhubungan. Hukum, generalisasi dari konsep-konsep berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan banyak gejala. Teori, kerangka hubungan yang lebih luas antara fakta, konsep, prinsip, dan hukum untuk memperjelaskan fenomena alam. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Sains sebagai sikap ilmiah adalah penanaman sikap dalam diri siswa ilmuwan ketika melaksanakan proses metode ilmiah dan proses pembelajaran IPA. Yang pertama ada objektif terhadap fakta, 2 tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, 3 berhati terbuka, yang keempat tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat, yang kelima bersikap hati-hati, yang keenam sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan, curiosity yang tinggi. Demikianlah review materi pokok bahasan yang pertama yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.